Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Widya Pratiwi dengan NIM 239905008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis dan mekanisme kredit perbankan pada Bank Cimniaga. Bank Cimniaga menyediakan berbagai jenis kredit. Di antaranya ada 4 jenis kredit. Yang pertama ada kredit pemilikan rumah atau KPR, yang biasanya digunakan untuk pembelian atau pembiayaan properti. Yang kedua ada kredit mobil, yaitu digunakan untuk pembiayaan pembelian mobil baru atau bekas. Yang ketiga ada kredit tanpa agunan atau biasa disebut dengan KTA, yaitu pinjaman tanpa agunan untuk kebutuhan pribadi seperti renovasi rumah, liburan, atau biaya pendidikan. Yang keempat ada kredit usaha rakyat atau KUR, kredit yang ditujukan untuk usaha kecil dan mikro. Untuk mekanisme pemberian kredit umumnya melibatkan proses aplikasi, penilaian kredit, dan persetujuan. Peminjam perlu mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan menyediakan dokumen yang diperlukan. Bank kemudian melakukan analisis kredit, menilai resiko, dan jika disetujui menentukan syarat-syarat kredit seperti suku bunga dan jangka waktu pembayaran. Peminjam juga diharapkan untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Lalu, gimana sih caranya agar pinjaman dana yang kita ajukan bisa disetujui oleh bank? Yang pertama, kita harus memastikan skor kredit kita bagus. Untuk melakukan pinjaman dana, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan skor kredit yang kita punyai bagus. Apa sih itu skor kredit? Singkatnya, skor kredit adalah riwayat pinjaman atau kredit yang pernah kita miliki, mulai dari kredit rumah, kendaraan, maupun barang-barang elektronik. Pada skor kredit, pihak bank akan melihat bagaimana kemampuan kita dalam membayar pinjaman atau cicilan. Jika dianggap memiliki skor kredit yang bagus, pihak bank tentu akan mempertimbangkan kita untuk diberikan pinjaman. Sebaliknya, jika skor kredit kita buruk, pihak bank tentunya tidak akan mengambil resiko memberikan pinjaman karena kita mempunyai riwayat pembayaran kredit atau cicilan yang buruk. Yang kedua, penuhi persyaratan yang diajukan oleh bank. Setiap bank memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda dalam memberikan pinjaman dana. Namun, secara umum, beberapa syarat yang diminta oleh pihak bank dalam memberikan pinjaman dana antara lain fotokopi identitas diri seperti KTP dan KK, fotokopi penghasilan atau slip gaji, fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan, dokumen kepemilikan agunan seperti BPKB sertifikat jika kita mengambil pinjaman beragunan, lalu mengajukan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan pihak bank tentunya akan mau mengambil risiko memberikan pinjaman dana kepada nasabah jika dinilai tidak sanggup untuk melunasinya. Semisal, kita hanya memiliki penghasilan 5 juta setiap bulannya. Namun saat mengajukan pinjaman dana, kita mengajukan pinjaman senilai 500 juta untuk modal berbisnis. Melihat penghasilan kita yang hanya 5 juta, rasanya bank sulit untuk memberikan pinjaman dana yang kita ajukan. Karena kemungkinan besar kita sulit untuk membayar angsurannya. Singkatnya, pihak bank memiliki beberapa kriteria dan syarat tertentu dalam hal manajemen risiko terkait pinjaman yang diberikan kepada debitur sesuai kemampuannya. Jadi, sebisa mungkin ajukan pinjaman dana sesuai dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Yang ketiga, tentukan tenor pinjaman. Selanjutnya, cara agar pinjaman dana bisa disetujui bank adalah dengan menentukan tenor pinjaman. Apa sih itu tenor? Tenor adalah jangka waktu pinjaman yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Dan dalam jangka waktu tersebut, kita harus membayar angsuran pinjaman setiap bulannya. Semakin lama tenor pinjaman yang dipilih, maka semakin ringan cicilan yang dibayarkan setiap bulannya. Namun, resiko yang diperoleh dari memilih lama tenor pinjaman, bunga yang ditanggung akan lebih besar. Sebaliknya, makin singkat tenor pinjamannya, beban bunga yang dibayarkan menjadi lebih sedikit. Untuk menentukan tenor pinjaman, sebaiknya Anda memperhitungkan terlebih dahulu jumlah maksimal uang yang dapat kita sisihkan setiap bulannya. Buat perencanaannya dengan cermat sehingga kita dapat menentukan tenor pinjaman yang sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan kita membayar agar bisa disetujui oleh pihak bank. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan tentang jenis dan mekanisme kredit bank pada Bank Cimniaga. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.